Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Maya Anggita Winanda dengan NIM 18070160074 akan mempresentasikan mengenai studi kasus tentang anak yang mengalami gangguan disgrafia. Sumber studi kasus saya kali ini saya ambil dari Journal Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science, dengan penulis Arisa Rahmawati dan Risma Alvina, dengan judul Penerapan Metode Guide Writing untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Pola Dasar pada Anak Disgrafia. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari disgrafia. Apa itu disgrafia? Menurut Santrop John W., disgrafia ditandai dengan ketidakmampuan dalam belajar yang mempengaruhi kemampuan menulis yang diperlihatkan anak-anak dalam mengeja, miskin kosakata, kesulitan menuangkan pikiran untuk dituliskan di atas kertas. Itu sebabnya anak-anak disgrafia perlu mendapat bantuan secara khusus dalam belajar menulis. Kemudian kita akan membahas subjek. Nama subjek kali ini disamarkan menjadi X. Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kediri 1 Mei tahun 2003. Pada saat diteliti, subjek berada di kelas 4 pada tahun ajaran 2018-2019. Oke, kita akan bahas mengenai gejala yang timbul pada subjek. Pertama, ketika menemui kesulitan menulis atau kesulitan menjawab sesuatu ataupun mencoba mengidentifikasikan sesuatu yang baru, subjek ini mengeluh sakit serta muncul reaksi berupa tubuh dan kepalanya bergetar. Yang kedua, subjek cenderung kesulitan menuliskan huruf-huruf lengkung seperti huruf L, huruf J, dan sebagainya. Yang ketiga, subjek ini kesulitan meniru dan menyalin sejumlah contoh huruf yang diberikan oleh gurunya. Yang keempat, cara subjek memegang pensil sangat dekat dengan kertas dan cenderung membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menuliskannya di atas kertas. Yang kelima, kemampuan pengenalan terhadap warna pun terbatas pada warna hijau, coklat, dan hitam. Yang terakhir, subjek belum mampu menghafal abjad dan angka. Kemudian, penyebab subjek mengalami gangguan disgrafia. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelasnya, diketahui bahwa subjek X adalah anak sulung dari 2 bersaudara. Ia memiliki adik yang mengalami bibir sumbing sejak lahir. Subjek X sendiri mengalami kondisi fisik dengan ukuran kepala besar atau biasa disebut dengan hidrosepalus. Subjek juga telah mengalami beberapa kali operasi hingga ukuran kepalanya kembali normal. Kemudian, subjek juga di dalam kepala subjek saat ini tertanam selang sehingga subjek X sering kali mengatakan pada orang di sekitarnya untuk tidak menyentuh kepalanya karena itu sakit. Menurut gurunya, orang tua subjek juga menunjukkan perhatian yang cukup meskipun selama kegiatan belajar mengajar, orang tuanya tidak mendampingi hingga jam KPM selesai. Sehingga orang tuanya ini berinisiatif menitipkan subjek kepada salah satu wali murid
sehingga ketika subjek mengalami masalah, orang tuanya dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait anaknya. Nah, kita akan masuk mengenai pembahasan. Subjek ini merupakan seorang anak laki-laki yang terindikasi mengalami gangguan disgrafia atau gangguan menulis. Kekhasan yang dimiliki anak dengan gangguan disgrafia adalah subjek tampak berusaha keras saat menulis, sehingga caranya memegang alat tulis cenderung kurang mantap dan terlalu dekat, bahkan hampir menempel pada kertas, di mana hal ini merupakan salah satu gejala utama dari seseorang yang terindikasi mengalami gangguan disgrafia. Kondisi fisik subjek X mengalami hidrosepalus, di mana saat menghadapi suatu tekanan, misalnya ketika subjek belajar tentang materi baru atau berupaya untuk menuliskan sesuatu dan itu sulit, maka akan memicu reaksi-reaksi fisik, yaitu tubuh dan kepalanya bergetar. Kondisi tersebut membuat subjek X kesulitan menuangkan isi pikirannya dan menulis di atas kertas, sehingga proses belajarnya menjadi terhambat. Senada dengan pernyataan tersebut, Santrok menjelaskan disgrafia ditandai dengan ketidakmampuan dalam belajar yang mempengaruhi kemampuan menulis yang diperlihatkan anak-anak dalam mengeja, miskin kosakata, kesulitan menuangkan pikiran untuk dituliskan di atas kertas. Sekian pembahasan mengenai studi kasus disgrafia. Terima kasih. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.